Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Operasi kelas 12 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu tentang terdistribusi sistem operasi dengan anggota 6 orang. Yang pertama ada Faras Jaki Faisah dengan NPM 504-22533. Lalu ada Isan Ramdhani dengan NPM 504-22694. Dan yang ketiga ada Muhammad Raka Pratama dengan NPM 504-22956. Dan ada saya sendiri yaitu Muhammad Bukhari dengan NPM 514-22002. Lalu ada Muhammad Firgawan dengan NPM 514-22167. Dan satu lagi ada Muhammad Bintang Alfiansa dengan NPM 514-22001. Yang pertama yaitu ada sistem operasi terdistribusi. Apa itu sistem operasi terdistribusi? Yaitu salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bintang Alfiansyah. Saya ingin membacakan tujuan sistem operasi terdistribusi. Yang pertama ada file system, dan yang kedua ada waktu pengelola, yang ketiga keamanan, yang keempat akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat keras. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua ada manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Yang ketiga ada reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini. Maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Komunikasi sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Isan Ramdhani dan NPM gue lupa lagi gue sendiri ntar ya. Ini tentang fungsi sistem operasi. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau dengan pengertian lain adalah semua yang dapat atau terhubung dengan ke sistem operasi yang dapat memindahkan, menyimpan, memproses data serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Nah, sumbernya itu ada dua, yaitu sumber daya fisik seperti contohnya seperti sumber daya fisik yang bersifat keyboard, hardcore, mouse, joystick, trackball, CD-ROM, drive, seperti itu. Nah, terus sumber daya yang abstrak yaitu terdiri dari data, misalnya smartphone untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses PCB, yaitu proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses tabel segmen, tabel peg, idon, fat, file, sebagainya. Program yang berupa kumpulan interaksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa intuisi, intuitas, dan program aplikasi pengelolaan data tertentu. Nah, penyediaan layanannya secara spesifik berfungsi memberikan abstrak mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan sistem call atau API yang berfungsi menghindari kompleksitas program dengan memberikan sekumpulan instruksi yang mudah untuk digunakan.
Nah, basis untuk program lain, program aplikasi dijalankan antara sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar, efisiensi, dan mudah diminta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama sistem operasi yang terdiri dari 8 jenis. Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, yang ketiga manajemen berkas, yang keempat manajemen sistem I/O, kelima manajemen memori sekunder, keenam sistem operasi, keenam sistem proteksi, ketujuh jaringan, dan terakhir command interpreter system. Yang pertama yaitu manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah program membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Yang kedua, manajemen memori utama. Manajemen utama atau lebih dikenal dengan memori adalah sebuah array yang bersifat dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi untuk tempat penyimpanan yang akses data yang digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Yang berikutnya, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem berkas bertanggung jawab dalam pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Saya Muhammad Firgawan, saya akan menjelaskan komponen utama sistem operasi. Dan selanjutnya ada manajemen sistem I/O. Manajemen sistem I/O sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O, buffer, spooling, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Dan yang kelima, manajemen memori sekunder. Manajemen memori sekunder, data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Dan selanjutnya specify the control to be imposed. Dan yang terakhir ada provide a means of enforcement. Yang ketujuh, jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Ada macam-macamnya, itu ada increased data availability, enhanced reliability, computation speed up, increased data availability, dan enhanced reliability. Dan ke-8 atau yang terakhir ada command interpreter system. Itu sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter.
Command Line Interpreter, dan Unix Shell. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya adalah CLI atau Command Line Interpreter. Command Line Interface. Ada lagi contohnya itu Windows, Paint-based, dan lain-lain. Sekian. Terima kasih, sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.